siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak. Perkenalkan, nama saya Perawat Nela, Ibu. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Iya, Ustaz. Umurnya berapa, Ibu? 38. Baik, Ibu, kedatangan saya kemari, saya bertujuan untuk melakukan podcast terhadap Ibu tentang KPIUD ya, Bu ya. Saya membutuhkan waktu sekitar 7 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia, Mbak. Baik, Ibu, bisa langsung kita mulai saja ya, Bu ya. Ibu bisa melihat media yang sudah saya siapkan ini. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian KPIUD itu sendiri ya, Bu ya. KPIUD adalah suatu alat kontrasepsi yang pemasangannya dilakukan dengan cara memasukkan alat berbentuk T ke dalam rahim. KPIUD biasa disebut juga KB spiral, Bu. Jenis KB ini, yang pertama ada KB spiral inert seperti Lippes loop dan Chinese ring. Yang kedua KB spiral yang mengandung tembaga seperti CUT-T380A, CUT200C, Novate CUT380A. Yang ketiga ada KB spiral yang mengandung hormon progesteron seperti Progesterat dan levonorgestrel seperti Levonol. Kontraindikasi pemakaian IUD, yang pertama kehamilan, yang kedua peradangan pada alat kelamin, yang ketiga kecurigaan tumor ganas pada alat kelamin, yang keempat tumor jinak pada rahim, yang kelima pendarahan vagina di luar siklus haid yang berat, yang keenam bentuk rahim yang tidak normal. Untuk indikasinya pemakaian IUD ya, Bu ya. Yang pertama, ibu yang masih berada pada usia reproduktif. Yang kedua, ibu yang belum pernah hamil tetapi ingin menunda kehamilan. Yang ketiga, ibu yang ingin menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Yang keempat, ibu yang telah melahirkan tidak menyusui bayinya. Yang kelima, ibu menyusui yang menginginkan menggunakan kontrasepsi. Yang keenam, ibu yang setelah abortus dan tidak ada infeksi. Yang ketujuh, ibu yang tidak menghendaki metode hormonal. Yang ke-8, ibu yang tidak nyaman untuk mengingat minum pil setiap hari. Kelebihan sendiri dari KPIUD, yang pertama, keefektivitasannya segera setelah dilakukan pemasangan. Yang kedua, mempunyai manfaat jangka panjang, bisa sampai 10 tahun dan tidak perlu diganti. Yang ketiga, sangat efektif karena tidak harus mengingat-ingat minum pil setiap hari. Yang keempat, tidak berpengaruh terhadap kualitas dan volume ASI. Yang keenam, tidak mempunyai efek samping hormonal karena mengandung bahan tembakau. Yang keenam, tidak memiliki interaksi dengan obat-obatan. Yang ketujuh, dapat langsung dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus. Yang terakhir, dapat digunakan sampai menopause 1 tahun atau lebih setelah haid terakhir. Kekurangan sendiri dari KPIUD ya, Bu ya. Yang pertama, memerlukan prosedur medis termasuk pemeriksaan pelvis. Yang kedua, tidak dapat memberikan pencegahan terhadap IMS. Yang ketiga, tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS. Yang keempat, tidak baik digunakan pada perempuan yang sering berganti pasangan. Yang kelima, tidak dapat melakukan pelepasan KB spiral sendiri. Yang keenam, harus memeriksa posisi benang KB spiral dari waktu ke waktu. Efek samping dari KB IUD sendiri, yang pertama, perubahan pada siklus haid yang lebih lama dan banyak. Yang kedua, saat haid terasa lebih sakit. Yang ketiga, kadang-kadang terdapat pendarahan sedikit di luar siklus haid. Pemasangan dan pelepasan IUD sendiri hanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan, yaitu dokter dan bidan ya, Bu ya. KPIUD biasa dipasangkan 48 jam setelah persalinan. Jika terlambat, seringkali dokter menyarankan untuk memasang IUD mulai 6-8 minggu setelah persalinan. Setelah pemasangan IUD, disarankan untuk melakukan kontrol 1 minggu atau 1 bulan setelah pemasangan untuk melihat posisi IUD di dalam rahim. Itu saja, Bu, yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak.
Berarti Ibu sudah paham apa yang saya bicarakan tadi, Bu? Ya paham. Apakah Ibu bisa mengolah apa yang saya bicarakan tadi? Ya mungkin saya tidak bisa mengulang Mbak, tapi saya bisa memahami karena istilahnya KB itu kan pengertian dari kesehatan. Kalau orang-orang awam seperti ini untuk menerangkan juga sulit, yang penting tahu atau mengerti yang Mbak Ya. terangkan. Yang bisa Ibu pahami tentang ini apa, Bu? Ya yang jelas dari keunggulan KBID itu kita tidak istilah rasa tidak perlu mengingat-ingat kalau KB dengan seperti pil atau seperti suntik itu kan juga tidak perlu mengingat-ingat, yang jelas itu Mbak. Baik Bu, berarti Ibu sudah paham ya Bu ya? Ya. Kalau begitu saya pamit ya Bu ya. Semoga Ibu sehat selalu. Semoga ini ilmunya juga bisa bermanfaat untuk Ibu buat masa kedepannya. Saya permisi ya Bu ya. Assalamualaikum.